Pemirsa, puluhan pengungsi dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan udara Israel yang menghantam pelabuhan Gaza Kamis waktu setempat. Mayoritas korban merupakan pengungsi yang baru tiba. Puluhan orang dilaporkan tewas dan terluka ketika serangan yang diduga dilakukan Israel menghantam gerbang wilayah pelabuhan kota Gaza, Palestina, yang penuh sesak dengan pengungsi yang melarikan diri dari berbagai bagian kota. Para korban mayoritas merupakan pengungsi yang baru tiba di kawasan pelabuhan dan tengah mendirikan tenda. Nampak kerumunan orang berkumpul di sekitar lokasi serangan dan membawa korban luka ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Nampak pula sejumlah wanita dan anak-anak menangis histeris akibat terguncang. Tercatat setidaknya 42 orang meninggal dunia akibat serangan ini. شفنا الشهداء بتتناصر، الناس بتصرخ، الشهداء على الارض، الناس مقطعه، مش حرام هذا يا عالم؟ ايش احنا وين احنا سوينا؟ احنا ما خشيناش 7 اكتوبر، احنا ناس مدنيين. Militer Israel pun hingga kini belum berkomentar mengenai serangan yang menargetkan pelabuhan di kota Gaza. Ratusan keluarga di Gaza berbondong-bondong mengungsi ke selatan kota Gaza. Lebih dari 40.000 orang mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Ratusan keluarga Palestina mengungsi ke daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di kota Gaza. Nampak kerumunan orang berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan. Jalanan pun dipadati oleh mobil dan truk-truk pengungsi yang penuh dengan barang bawaan. PBB mencatat lebih dari 40.000 orang telah mengungsi secara paksa selama 2 hari terakhir karena Israel terus membombardir Gaza. والله أصعب من هيك ظروف ما مرة ولا عمره حتكون. اللي صار معنا اليوم إن الوضع صعب في غزة صار أصعب مما تتصور. فوق الخيال. يعني أنت بتخيل فوق الخيال. على هول المنظر والناس اللي بتهاجر. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara memicu pengungsian massal baru. WHO terus menyerukan agar kondisi yang tidak manusiawi di Gaza dapat segera diakhiri. Israel's military incursion and evacuation orders in northern Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatized families into an ever-shrinking area as famine persists. Escalating violence blocks access and prevents WHO from delivering life-saving supplies. We continue to call for an immediate end to these inhumane conditions. We continue to call for the hostages to be released, and we continue to call for a ceasefire. Pasukan militer Israel atau IDF mengonfirmasi telah memperluas operasi di kota Gaza sebagai bagian dari operasi Gideon Chariots II yang bertujuan untuk invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Mengakhiri misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, kapal Observer yang mengangkut sejumlah delegasi dari berbagai negara diberangkatkan dari pelabuhan Gamart. Kapal ini akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya yang sudah lebih dahulu diberangkatkan berbagai pelabuhan di Eropa dan Tunisia. Kapal Observer yang digunakan sebagai kapal pemantau dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan diberangkatkan dari pelabuhan Gamart, Tunisia. Kapal yang memiliki kecepatan di atas rata-rata dari kapal flotila lainnya akan menyusul konvoi puluhan kapal, baik yang diberangkatkan dari pelabuhan Barcelona, Spanyol, kemudian pelabuhan di Italia maupun dari Yunani. Kapal ini akan mengangkut sebanyak 15 penumpang termasuk kru kapal yang merupakan warga Tunisia dan mengangkut 1 buah speedboat. Muhammad Hussein, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC, menjadi salah satu penumpang kapal Observer.
Menurutnya, kapal ini membawa sejumlah tokoh penting dalam Global Sumut Flotilla, termasuk sejumlah anggota steering komite Global Sumut Flotilla. Dari Inggris ya, jadi kapal-kapal ini memang kapal-kapal yang space-nya atau seat-nya itu untuk mereka yang memiliki bargaining juga untuk bisa hadir dalam misi ini dalam waktu 24 jam. Kemungkinan kita sudah bisa bergabung bersama atau konvoi armada lain yang sudah lebih dahulu berkumpul di perairan internasional. Dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menembus blokade Gaza, Indonesia menyumbang 5 kapal kemanusiaan yang merupakan patungan dari masyarakat. Diharapkan misi ini bisa sukses dan bisa sampai ke perairan Gaza untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Dari Tunis, Tunisia, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Seorang wanita parubaya menangis histeris hingga jatuh pingsan saat mendapati sang ayah tewas mengenaskan di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat siang. Jasad korban yang merupakan mantan ketua RT ini ditemukan mengambang dengan tangan menggenggam selembar uang Rp5.000. Ketegangan terjadi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dipicu truk tambang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan, memicu kemarahan besar bagi banyak orang. Di Sub Kabupaten Bogor sempat digeruduk sejumlah orang karena kedapatan beristirahat dan dianggap membiarkan truk beroperasi di luar jamnya. Pasca aksi protes ini, kini kondisi Jalan Raya Parung Panjang kembali ramai lancar. Diduga remblong, sebuah bus Transjakarta menabrak 4 bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Akibatnya, 2 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.